Nah, berikut ini saya ada satu contoh ya. Ini contoh ini bukan berasal dari data nyata, tapi ini contoh yang saya buat sendiri ya. Jadi misalkan saya punya 10 data, jadi n-nya sama dengan 10 ya. Terus atributnya sama dengan 2 sih, tapi 3 sih. Dengan konstannya tuh jadi ada 3 ya. Jadi P plus 1-nya ya. Jadi total atributnya, total features-nya tuh ada 3. Nah, di sini datanya itu nilainya itu bisa 0, bisa 1, bisa 1, bisa 2, bisa 3 nih ya. Nah, sebenarnya bisa 4, bisa 5 dan seterusnya, tapi karena data terbatas berarti kan nilai y-nya itu nggak sampai infinity sih. Pasti ada batasnya gitu. Dan di sini nilainya itu cuma bisa 0, 1, 2 dan 3 ya. Kemudian atributnya itu adalah ini 0,1 0 ini ya. Jadi kelihatan nih di 6 data pertama itu kan 0 semua nih ya, merepresentasikan 0 atau 1 nih. Dan kemudian ini 2 semua nih, sekitar 2 semua. Ini buat yang 2, 3 atau 3 nih. Nah, kemudian atribut kedua itu untuk menentukan apakah 0 apa 1, apakah ganjil atau genap gitu ya. Jadi ketika 0, maka ini tuh genap tuh. Tapi 0 ini tuh maka genap tuh. Tapi ketika 1, maka itu ganjil ya. Nah, jadi berharap regresi Poisson dapat memprediksi Y itu dengan tepat ya, dengan data-data yang kurang lebih seperti ini. Nah, jadi yang saya lakukan ini, saya tulis dulu Y-nya ya, sesuai yang ini nih ya. Kemudian saya tulis X1-nya, kemudian saya tulis X2-nya, kemudian karena X2 itu adalah data discrete, saya ubah ke dalam bentuk faktor seperti berikut ini. Nah, kemudian bagaimana memfitting data tersebut dengan model JLM Poisson dengan link function-nya itu logaritma, itu adalah seperti ini ya. Nah, tidak terlalu susah ya. Nah, kemudian saya bisa lihat summary-nya, dan kemudian saya bisa lihat fit value-nya itu seperti apa ya, yang akan saya sajikan di slide berikutnya. Dan ini adalah hasilnya. Ini adalah untuk memastikan apakah apa yang saya tulis sudah benar atau belum. Dan kemudian ini adalah beta 0-nya, beta 1-nya, beta 2-nya. Kemudian di sini adalah AIC atau model-model diagnostiknya. Kemudian di sini terlihat bahwa X1 itu p-value-nya tuh di bawah 5% ya, berarti X1 cukup signifikan, tapi X2 malah tidak signifikan ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan pakai semua variabel tersebut untuk memprediksi Y-topi. Ya. Nah, Y-topinya akan saya sajikan di slide berikutnya. Nah, ini adalah mod 1 fit value-nya, dan nilai-nilai ini tuh adalah bukan Y-top, maksudnya bukan Y-nya ya, tapi adalah mu-nya ya. Jadi mu hasil dari X1. Ini yang ini nih. Yang ini. Ini adalah ini. Kemudian mu X2 dan seterusnya sampai mu X10 ya. Nah, ini X10 nih. Ya, ini mu2 atau ini. Dan di sini kita belum mendapatkan prediksi dari si Y oleh, kita baru memprediksi mu-nya ya. Dan mu di sini tuh mu yang sudah di eksponensial ya. Yang sudah di eksponensial. Ingat model regresi Poisson tuh kan ini. Len mu X1 beta 0, atau saya tulis dalam bentuk seperti ini ya. Nah, ini yang nilai-nilai yang ada di sini itu adalah yang sudah seperti ini. Yang ini nih. Ya, semoga bukan yang ini ya, yang masih di learn bukan yang ini ya. Tapi sudah di eksponensial ya. Makanya hasilnya positif semua nih. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan data-data mu ini untuk memprediksi Y-nya itu berapa. Apakah 0, apakah 1, apakah 2, apakah 3 ya. Nah, di sini kode yang saya buat ya. Jadi karena nilai Y-nya itu dari data tuh cuma 0, 1, 2, atau 3 ya. Jadi sebenarnya saya tulis seperti ini ya. Kemudian saya tulis YH-nya kosong dulu ya. YH itu adalah suatu vektor tempat saya akan menyimpan nilai Y-nya ya, apakah 0, apakah 1, apakah 2 gitu ya. Dan YH ini akan saya bandingkan dengan Y nanti ya. Dan kemudian saya tulis iter supaya saya bisa keep track saya tuh ada di data keberapa.
kemudian untuk semua nilai yang ada di mid value, jadi mid value kan nilai dari M ya, mu ya, dari diri mu-nya, saya akan simulasikan. Jadi saya itu untuk setiap M itu saya akan hitung peluang Y sama dengan 0-nya itu berapa, Y sama dengan 1 berapa. Nah ini makanya saya ada for lagi nih. D Poisson itu adalah itu ya, density-nya atau probability ya. Jadi ketika NY kan 0, 1, 2, 3, berarti ini 0, 1, 2, 3, dan saya loop gitu. Jadi ketika MY-nya 0, jadi saya tuh lagi menghitung peluang Y sama dengan 0 itu berapa given M yang pertama gitu ya. Nah, dan hasilnya itu seperti ini. Nah, ini ketika iterasi pertama, ini adalah peluang Y sama dengan 0, peluang Y sama dengan 1, Y sama dengan 2, Y sama dengan 3. Dan di sini terlihat bahwa yang ini yang paling besar, berarti Y hat untuk data pertama ya, untuk X1 itu sama dengan 0 ya. Dan berikutnya juga untuk Y hat, untuk data kedua, itu 0 juga ya, ini karena besar itu besar ya. Nah, sejauh ini masih akurat, tapi untuk data ke 4, 5, dan 6, yang paling besar tuh masih yang 0 tuh ya. Nah, oleh karena itu prediksinya masih 0 juga sih ini. Tapi untuk data ke 7 prediksinya 1, untuk data ke 8 prediksinya 1, untuk data ke 9 prediksinya 3 nih ya. Nah, ini adalah Y hat total Y hat. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan Y itu 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3 ya. Jadi akuratnya tuh cuman yang ini sama yang ini doang ya. Jadi cuma 50% aja akuratnya. Ya, ini lagi-lagi ini kan karena fitting ya. Jadi fitting udah pasti nggak akurat sih ya. Kemudian di sini saya akan sajikan cara lain dalam menghitung akurasi dari model ya. Yaitu dengan kode-kode seperti ini ya. Jadi di kode ini tuh saya tidak melihat per datanya ya. Jadi data pertama akurat nggak, data kedua akurat atau enggak gitu. Yang saya lihat tuh jumlahnya gitu ya. Jadi data mula-mulanya ya, data aslinya itu kan 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3 ya. Nah, jadi di sini data yang 0 tuh ada 3, data yang 1 tuh ada 3, data yang 2 tuh ada 2, data yang 3 tuh ada 2 data gitu ya. Nah, jadi yang kita lihat akurat atau enggaknya tuh pakai tabel gitu. Ya. Jadi pakai tabel gitu. Jadi namun untuk Y hat gitu. Jadi di sini namanya bukan Y hat tapi NY hat ya. Di sini. Nah, yang saya lakukan itu adalah menjumlahkan ya. Jadi setiap nilai-nilai tadi nih ya. Jadi tadi kan iterasi pertama saya dapatkan ini 0,7 ya. 0, berapa 2 gitu, 0,05, 0,05 gitu. Terus iterasi kedua saya dapatkan 0,69 ya, misalkan seperti ini ya. 19 dan seterusnya. Nah, ini tuh saya jumlahkan nih. Jadi yang peluang sama 0 saya jumlahkan, saya hitung dapatkan seperti ini. Saya dapatkan ini ya. Sama yang ini juga saya jumlahkan nih semua. Kemudian saya dapatkan ini nih gitu. Nah, ini yang akan jadi prediksi dari kita gitu ya. Nah, jadi NY hat itu ini gitu ya. Jadi 0, 1, 2, 3 gitu. Nah, ini 4,21, 2,58, ini 1,35, dan ini 0,8 gitu ya. Nah, ini akan saya bandingkan nih gitu. Nah, ini saya akan bandingkan. Nah, ini akan menjadi akurasi dari model kita ya, daripada yang tadi gitu. Jadi sebenarnya cara ini lebih disukai sih untuk mengukur akurasi dari model regresi Poisson. Ya, semoga cukup jelas ya. Jadi ada dua perbedaan, ada dua cara dalam mengukur akurasi dari model kita. Yang pertama itu dengan cara per data, yang kedua itu tapi dengan cara ini dengan cara tabel kontingensi ya.